Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Welcome back to Memorias class. How are you today? Okay, very good. Hopefully all of us are in a good condition today. Well, today we are going to talk about compound and complex sentence. Okay, as I told you before that our lesson today is about compound sentence and complex sentence. Before talks more about compound and complex sentence, let's see the definition of sentence first. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa sentence adalah kalimat. Itu artinya. Nah, sekarang kita lihat apa pengertiannya. Sentence is a group of words that expresses a complete thought, ya. Nah, ini pengertiannya, bahwa kalimat adalah kelompok kata yang mengungkapkan pikiran kita ya, atau ide kita secara utuh ya, atau penuh. Oke? Dilanjut, a sentence must have a subject and a verb, but it may or may not have an object. Nah, ini secara definisi, secara rumusnya, secara formula ya, bahwa kalimat itu harus memiliki subjek atau pelaku and a verb atau kata kerja. Tapi bisa saja memiliki ataupun tidak memiliki objek. Jadi katanya dalam kalimat itu objek adalah sebuah optional. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Tapi must have harus memiliki subjek dan verb. Okay? So now take a look at the sentences. Di sini ada 5 kalimat ya. We can see there are 5 sentences. Okay, please look at these sentences. Silahkan kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ya. Ada yang sedikit berbeda dari segi bentuk kalimatnya ya. Di kalimat pertama itu mengatakan we took a taxi home after the theater. Kemudian di kalimat yang kedua, the policeman was not impressed by your alibi, ya. Nah, coba kita lihat bagaimana bentuk untuk kalimat ketiga. Apakah sama dengan kalimat pertama dan kedua? Kalimat ketiga, as soon as I heard the news, terus ada koma ya, I rushed straight to the police. Kemudian di kalimat keempat, Amy watched football on television but she never goes to a game. Oke, silahkan diperhatikan pola kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ada lagi kalimat kelima, even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream. Oke, kita lihat saja dulu kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang compound and complex sentences. Tapi perlu kita ingat bahwa selain compound and complex sentence, ada namanya simple sentences. Tadi kita sudah melihat pengertian dari sentences atau pengertian dari kalimat, yaitu a group of word ya, contains an idea. Nah, sekarang bagaimana dengan simple sentence? Sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada pengertian a clause atau klausa dalam bahasa Indonesianya. Pengertian klausa di sini adalah a clause is a group of words that contains one subject and one verb. Kalau kalian masih ingat pengertian kalimat tadi, itu kurang lebih sama ya dengan pengertian clause. Katanya a clause is a group of words that contains one subject and one verb. Memiliki subjek dan memiliki verb atau kata kerja. Hampir sama dengan pengertian kalimat yang tadi ya. Hanya saja di clause ini tidak ada optional object, hanya terdiri atas subject and verb. Berarti simple sentence adalah
A sentence that consists of one clause. Nah, ya, bisa saja ada satu klausa itu sudah berupa kalimat. Nah, jadi dari pengertiannya, a simple sentence atau kalimat sederhana itu hanya memiliki satu klausa. Karena kadang-kadang ada kalimat ya yang di dalamnya terdiri atas lebih dari satu klausa. Sementara simple sentence di sini hanya terdiri atas satu klausa. Masih ingat kan? Kita kembali lagi tadi ke pengertiannya klausa, itu terdiri atas subjek dan verb. Berarti terdiri atas satu subjek dan satu verb. Itu adalah simple sentence. Okay, now let's look at the examples of simple sentence. Yang pertama, the girls are playing baseball. Nah, di kalimat ini ada satu subjek, goals ya, the goals. Kemudian ada satu kata kerja yaitu playing. And then ada lagi contoh kalimat berikutnya, Sally found a good hiding place ya. Subjeknya Sally, kemudian ada kata kerjanya found, terdiri atas satu klausa juga nih. Kemudian kalimat yang ketiga, I am eating my breakfast. Lalu kalimat berikutnya, Tom is wearing his new shoes today. Subjeknya Tom, kata kerjanya wearing, lalu ada objeknya his new shoes today. Kemudian, will you help me? Akankah kamu menolong saya? Ini kalimat ini contoh kalimat interrogatif ya, atau kalimat bertanya untuk simple sentence. And then ada lagi, the sky was very cloudy. Simple sentence ya juga ini. And then I can hear the birds. Saya bisa mendengar suara kicauan burung itu. Kemudian everyone was happy. Nah, yang terakhir, is it raining again? Nah, ini juga contoh kalimat simple sentence untuk interrogatifnya. Di sini sudah banyak sekali contoh, boleh kita lihat ya. Kita lihat bentukannya. Terdiri atas satu klausa, atau bisa kita katakan terdiri atas satu subjek dan satu verb. Oke, tadi di simple sentence kita sudah membahas tentang clause atau klausa. Klausa tadi pengertiannya adalah a group of word that has one subject and one verb. Itu tadi pengertian klausa ya. Nah, sekarang perlu kalian ingat bahwa klausa is divided into two types. Ada dua jenis klausa. Nah, yang pertama ini adalah independent clause. Dari pengertiannya independent itu bebas atau merdeka. Berarti independent clause adalah klausa bebas atau klausa yang tidak terikat. Independent clause ini meskipun tidak ada klausa lain yang menerangkan, itu sudah jelas maknanya. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Independent clause is a complete sentence. Independent clause katanya atau klausa bebas ini adalah sebuah kalimat lengkap. Kenapa dikatakan kalimat lengkap? Karena meskipun berdiri sendiri itu sudah bisa memiliki satu makna. Jadi kita bisa, kalau kita lihat, jadi kalau kita kembali ke simple sentence yang tadi itu, kalau simple sentence yang tadi itu kan pengertiannya terdiri atas satu klausa, itu sudah bisa dikatakan bahwa klausa yang dimaksud adalah independent clause ya. Dia a complete sentence. Kemudian it contains the main subject and a verb. It contains the main subject and verb of a sentence. Di dalam independent clause ini ada subjek utama ya, pelaku utama dan kata kerja dari kalimat tersebut. Ya, ini juga dikatakan it is also called a main clause. Independent clause ini juga dikatakan disebut juga dengan istilah main clause atau klausa utama. Ada klausa independen, maka ada juga klausa dependent. Kalau independen tadi itu adalah klausa bebas, maka dependent clause ini adalah klausa terikat.
Kalau independent clause tadi itu bisa berdiri sendiri, kebalikannya dependent clause itu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa membentuk satu kalimat ya, karena membutuhkan klausa lain. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Dependent clause is not a complete sentence ya. Kalau independent clause itu adalah complete sentence, sementara dependent clause not complete sentence, karena seperti yang Mem bilang tadi, as I said before, that dependent clause needs another or other independent clause. Membutuhkan independent clause, membutuhkan klausa independent yang lain. Oke? Nah, ini pengertian selanjutnya. It must be connected to an independent clause. Harus dihubungkan dengan satu klausa bebas atau satu independent clause. Nah, ini mesti diingat ya, karena materi kita adalah compound and complex sentence. Perbedaan compound and complex sentence nantinya ini itu tergantung dari kedua klausa ini. Oke? Jadi ulangi secara arti, independent clause itu adalah klausa bebas atau main clause, klausa utama, sementara dependent clause adalah klausa terikat ya. Nah, sekarang kita ke compound sentence dulu ya. Compound sentences are formed by combining two independent clauses. Jelaskan di sini dari pengertiannya bahwa compound sentence ya, compound sentence dibentuk dengan menggabungkan dua independent clause. Ingat ya, di compound sentence itu ada dua independent clause atau dua main clause. Nah, diingat dulu ya, note when independent clauses are joined, ketika dua independent clause ini digabungkan, they need a coordinating conjunction. Jadi membutuhkan sebuah conjunction ya, seperti misalnya and, or, but, ataupun so. Oke, untuk lebih jelasnya, take a look at these examples. Nah, contoh pertama, some people are always happy. Kemudian dilanjut and some people are always sad. Nah, di kalimat ini ada dua klausa ya, dan semua klausanya itu adalah klausa bebas. Yang pertama, klausa pertama, some people are always happy. Lalu klausa kedua, some people are always sad, dihubungkan oleh coordinating conjunction and. Nah, kenapa kedua klausa ini dikatakan independent clause? Karena kedua klausa ini bebas atau tidak terikat. Even it's stand alone. Meskipun kalimat ini klausa ini berdiri sendiri, itu sudah jelas maknanya. Kita lihat ya, some people are always happy. Nah, dari klausa ini kan sudah jelas, meskipun tidak ada klausa lain, ini sudah memiliki maknanya sendiri. Digabungkan lagi dengan independent clause yang lain, yaitu some people are always sad. Makanya kalimat ini dikatakan sebagai compound sentence. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat kedua. She opened the bag. Dia membuka tasnya, tas itu. And she took out a book. Nah, dari dua kalimat ini ada dua klausa, dan kedua klausanya itu independent clause. She opened the bag, dan itu klausa pertama. Kemudian klausa keduanya adalah she took out a book. Semuanya adalah independent clause. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga ini berupa interrogatif ya, tapi dia tetap compound sentence karena kedua klausa yang membentuknya adalah independent clause. Klausa yang pertama yaitu do you want coffee? Klausa yang keduanya would you prefer lemonade? Dihubungkan dengan coordinating conjunctions or ya.
Sehingga kalimatnya menjadi do you want coffee or would you prefer lemonade, ya. Kalimat yang keempat, is that bird or is it a plane? Nah, ini juga adalah compound sentence yang terdiri atas dua independent clause. Next, John is good at English, but he's not very good at math. Ya, klausa yang pertama, John is good at English. Meskipun sampai di situ saja ini sudah jelaskan, meskipun berdiri sendiri ini tidak membutuhkan klausa yang lain, makanya dia independent clause. Tapi dia dilanjut dengan he's not very good at math, dan klausa yang melanjutkan ini juga independent, ya. He's not very good at math. Ini juga adalah independent clause. Kemudian contoh berikutnya, Michael wants to see Star Wars, but his friends have already seen it. Lalu, Tom dropped his sandwich, so I gave him mine. Kemudian, it started to rain, so we went inside. Nah, itu beberapa contoh tadi ya untuk compound sentence. Semuanya terdiri atas dua independent clause. Nah, sekarang kita pindah ke complex sentence. Kalau compound sentence tadi terdiri atas dua independent clause, sementara complex sentence kita lihat pengertiannya. When a dependent clause is joined to an independent clause, it forms a complex sentence. Jadi ketika satu dependent clause atau klausa terikat dihubungkan dengan satu independent clause, itu akan membentuk satu kalimat kompleks atau complex sentence. Jadi untuk complex sentence ini agak berbeda ya, karena bukan dua-duanya independen, melainkan ada satu independen dan satu dependent, satu main clause dan satu dependent clause. Oke? Nah, kita lihat lagi lebih lanjut, katanya the dependent clause can come either at the beginning or the end of the sentence. Jadi ini pola kalimatnya. Dependent clause-nya bisa saja ada di depan kalimat atau di akhir kalimat, ya, didahului oleh independent. Jadi posisinya terserah sih, cuman ada tanda bacanya sebentar yang membedakan. Nah, sekarang kita lihat continuous. Kita diingatkan kembali ya di sini, the independent clause is called the main clause. Jadi kalau kalian masih ingat tadi pengertiannya independent clause, ya, ini adalah main clause atau klausa utama karena subjeknya ada di klausa ini. Oke? Kemudian di sentences ini memiliki subordinating conjunctions to link ideas. Ada juga subordinating conjunctions, bukan coordinating tapi subordinating conjunctions to link ideas. Seperti misalnya, jadi sama halnya ya tadi dengan compound sentence. Di complex sentence juga membutuhkan conjunctions, tapi subordinating conjunction ya, seperti misalnya because, as if, unless, even if, and etc. Jadi banyak ya kok. Jadi ini ada beberapa subordinating conjunction yang bisa saja menyambungkan antara main clause dan dependent clause di complex sentence. Nah, sekarang ingat catatannya, note when you place dependent clause at the beginning of the sentence, you need to put a comma after it. Jadi tadi katanya dependent clause itu bisa saja ada di awal kalimat mendahului independent. Tapi ingat, kalau dependent clause-nya duluan, letakkan koma. Jadi kita pisahkan antara independen dengan dependennya dengan tanda koma. Itu kalau dependennya berada di depan. Tapi kalau dependennya ada di belakang, when the dependent clause is at the end of the sentence, kalau dependent clause-nya ada di akhir kalimat, no comma is required. Jadi tidak diperlukan tanda baca koma di situ ya. Kalau independennya duluan, baru dependennya di belakang, tidak membutuhkan koma. Diingat ya, ini penting loh cara penulisannya.
Kemudian untuk lebih jelasnya, let's take a look at the examples. Nah, ada contoh pertama nih. When we were in New York, we saw several places. Nah, yang di bold ini, yang dicetak tebal ini adalah dependennya. When we were in New York. Nah, kalau kita artikan when we were in New York, itu artinya ketika kita ada di New York. Nah, coba kalian perhatikan kalimat ini. Kalau ada kalimat ketika kita berada di New York, itu kalimatnya itu kedengarannya menggantung ya. Perlu ada klausa lain gitu supaya memperjelas kenapa, apa yang terjadi ketika kamu berada di New York. Nah, itu kan membutuhkan klausa independen. Makanya yang di bold ini itu dinamakan dependent karena tidak bisa berdiri sendiri, harus ada klausa independen yang memperjelas dia. Nah, klausa yang main clause-nya di sini adalah we saw several places. Kami melihat beberapa atraksi seperti itu. Jadi ketika dia berada di New York, mereka atau di kalimatnya sini kita melihat beberapa atraksi. We saw several places. Ini adalah independent, ya, clause independent clause atau klausa bebasnya. Oke, paham ya? Sekarang kita pindah ke contoh kalimat yang kedua. Nah, kalau kalimat sekarang kita lihat dulu beda penulisannya. Kalau di kalimat pertama itu dependennya duluan kan, makanya ditandai dengan koma di antara klausa independennya dan klausa independennya. Ada koma di tengah, ya. Sementara di kalimat kedua, dependent clause-nya itu ada di akhir kalimat. Dia didahului oleh independen, makanya itu tidak butuh koma. Nah, sekarang kita lihat kalimatnya. He went to bed. He went to bed. Nah, ini independent clause-nya. Ini adalah main clause-nya, klausa bebasnya. Kalau sampai di situ saja itu sudah jelas. He went to bed. Dia pergi tidur. Tapi kita lihat klausa berikutnya, because he was sleepy, karena dia ngantuk. Nah, ini kalau berdiri sendiri, kalau kita cuma bilang because he was sleepy, ya, itu terikat, ya, menggantung ini klausanya. Kalau ada orang yang bilang karena dia ngantuk, apa? Karena dia ngantuk kenapa gitu? Nah, pasti ada klausa independen yang menemani. Nah, klausa independennya adalah he went to bed. Maka kalimatnya menjadi he went to bed because he was sleepy. Ini bisa kebalik ya, modelnya bisa kita bilang because he was sleepy, he went to bed. Tapi ingat penulisannya, kalau dependent yang duluan maka kita butuh koma. Nah, sekarang kita lihat kalimat ketiga. If I have enough time, ini adalah dependent clause. Jika saya punya cukup waktu, I watch TV every evening. Saya menonton TV setiap malam. Dependent clause-nya jika saya punya cukup waktu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan jika saya punya cukup waktu, ini kan dependent ya, membutuhkan dependent clause ya, membutuhkan klausa utama, klausa yang memperjelas klausa ini. Oke? Semoga kalian paham ya bedanya compound sentence dan complex sentence. Kalau compound sentence tadi mengulangi, compound sentence itu terdiri atas dua independen, sementara complex sentence terdiri atas satu dependent dan satu independen. Lalu ada lagi compound complex sentence. Nah, ini lebih rumit lagi. Ada compound complex sentence. Kalau kita lihat, ini adalah penggabungan antara compound dan kompleks ya. Berarti kurang lebih yang membentuk adalah compound dan complex sentence juga. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Compound complex sentence brings both compound and complex sentence forms together. Nah, compound complex sentence katanya di dalamnya ada compound sentence juga complex sentence yang digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa it contains at least two independent clauses like a compound sentence.
Jadi compound complex sentence ini terdiri dari paling sedikit ya, paling tidak terdiri atas dua independent clause, dua klausa bebas, seperti di compound sentence tadi, karena compound sentence terdiri atas dua independent clause. Jadi untuk compound complex terdiri atas sedikitnya dua independent clause, lalu ditambahkan lagi and at least one dependent clause, paling tidak satu dependent clause ya, paling tidak satu klausa terikat, karena tadi untuk complex sentence kan ada satu dependent dan satu independent ya. Sudah ada di independennya, paling tidak lagi ada dependent clause-nya di dalam, maka itu adalah compound complex sentence. Mungkin kalian pernah lihat ada kalimat di dalam yang agak panjang, mungkin tanpa kalian sadari, tanpa kalian perhatikan, di dalam kalimat itu ada at least dua independent clause, kemudian ada lagi dependent clause-nya, maka itu adalah compound complex sentence. Now take a look at the examples. Contoh pertama, Erin loves her brother. Erin loves her brother and he loves her too because she pays his bills. Nah, di kalimat ini ada dua independent clause dan satu dependent, makanya compound complex. Nah, yang mana independent clause-nya? Independent clause yang pertama itu Erin loves her brother ya. Ini adalah independent clause yang pertama. Lalu independent clause yang kedua, he loves her too ya. He loves her too. Ini independent clause yang kedua. Lalu dependent clause ya satunya, because she pays his bills, karena dia membayarkan tagihannya, seperti itu, because she pays his bills. Ada subordinating conjunction ya yang digunakan di dependent clause-nya, yaitu because. Oke? Lalu di kalimat kedua, the dog ran off when I chased him. The dog ran off ini adalah independent clause, the dog ran off, kemudian diikuti dengan dependent, yaitu when I chase him. When I chase him, ketika saya memburunya, seperti itu. Lalu dilanjut lagi dengan satu independent, but I didn't care ya, but I didn't care. Ini adalah independent, maka kalimat ini juga terdiri atas dua independent dan satu dependent clause. Nah, yang terakhir, so my mother says it doesn't matter, I am tall and she is short. Di sini ada satu dependent clause, diawali dengan dependent clause, yaitu so my mother says it doesn't matter. Meskipun ibu saya mengatakan tidak masalah ya. Nah, dependent clause ini menggunakan subordinating conjunction so, lalu disusul dengan independent clause I am tall dan she is short. Jadi bisa kita lihat ketiga kalimat ini terdiri atas sedikitnya dua independent dan ada sedikitnya satu dependent clause. Meskipun ada kalimat yang independent clause-nya duluan semua baru dependent, ada juga yang independennya dulu baru dimasukkan lagi dependent, baru independennya lagi. Ada juga yang dependent clause-nya dulu baru kemudian diikuti dengan dua independent clause di belakang kalimat. Nah, ini ada note sedikit, semoga bisa diingat. The dependent clause can be at the beginning, middle, or end of a compound complex sentence. Dependent clause bisa saja ada di awal, bisa juga di tengah, dan bisa juga ada di akhir kalimat compound complex. Lalu katanya, no matter where it is placed, the punctuation follows the rules for both compound sentence and complex sentence. Jadi tidak peduli dimanapun posisi independent clause-nya maupun dependent clause-nya,
aturannya tetap sama ya, seperti untuk di compound sentence dan di complex sentence tadi. Kalau dependennya yang duluan, berarti kita perlu meletakkan koma di antara klausa ya. Tapi kalau independennya duluan, maka kita tidak membutuhkan koma di situ. Nah, supaya lebih paham, kita coba ya latihannya. Kalau kalian masih ingat tadi kalimat yang memperlihatkan di awal-awal. Nah, ini adalah ada kalimat "We took a taxi home after the theater". Kira-kira ini kalimat apa? Oke, betul sekali ya. Ini adalah contoh simple sentence. Kalau kalian masih ingat tadi pengertiannya simple sentence, terdiri atas satu klausa. Tidak ada istilah independent clause, tidak ada istilah dependent clause, karena hanya ada satu klausa, yaitu klausa independent, yaitu we took a taxi home after the theater. Ini adalah simple sentence. Nah, sekarang kita pindah ke kalimat yang kedua. Kalimat kedua, the policeman was not impressed by your alibi. Kira-kira ini kalimat apa ya? Coba ditebak. Oke, betul sekali. Ini adalah masih simple sentence, terdiri atas satu klausa, yaitu ada satu subjek, yaitu the policeman, kemudian satu verb, yaitu impressed. Nah, sekarang kalimat yang ketiga. As soon as I heard the news, I rushed straight to the palace. Nah, kira-kira ini kalimat apa? Coba. As soon as I heard the news, sesegera mungkin setelah saya mendengar berita itu, I rushed straight to the police. Saya buru-buru ke kantor polisi. Ini kalimat apa kira-kira? Yes, ini adalah complex sentence, yaitu terdiri atas satu dependent dan satu independent. Dependentnya adalah as soon as I heard the news. Ini kemudian independent clause-nya adalah I rushed straight to the police. Lalu kalimat yang keempat, Amy watch football on television, but she never goes to a game. Amy menonton pertandingan bola di televisi, tapi dia tidak pernah menghadiri satu pertandingannya atau satu permainannya ya secara live seperti itu. Nah, ini kira-kira contoh apa? Kalimat apa? Oke, betul sekali. Ini adalah compound sentence. Kalimat ini terdiri atas dua independent clause, yaitu Amy watch football on television dan she never goes to a game, dihubungkan dengan coordinating conjunction, yaitu but ya. Lalu bagaimana dengan kalimat yang terakhir? Nah, ini agak panjang ya. Even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream. Dari bentukannya saja ini kita jelas kelihatan terdiri atas tiga klausa. Berarti kalimat ini adalah kalimat compound complex sentence. Nah, kalau kita analisis yang klausa pertama, even if the child is hungry, itu adalah dependent ya. Ini adalah klausa terikat karena ada subordinating conjunction, yaitu even if. Kalau dia ada orang yang mengatakan bahkan jika anak-anak itu lapar, nah itu kalau kedengarannya itu agak menggantung, membutuhkan independent clause. Nah, independent clause-nya di sini adalah he will never eat oatmeal. Nah, itu independent clause yang pertama. Lalu independent clause yang kedua, he will always eat ice cream. Oke, saya kira sudah jelas ya ini di sini. Semoga kalian semua paham apa itu simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan bahkan compound complex sentence. Okay, it's time to say thank you very much for your attention. Thank you for watching, and don't be afraid to ask ya. Don't be afraid to ask if you have any questions or something unclear about this class. The last but not least, I want to close this class by a nice quote by Jack Mabley.
Long words and complex sentences are intended to add importance to something and important. See you on our next class. Have a nice day and bye bye.